menyembah Tuhan dan terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengan kesungguhan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mempercayakan kami hari ini untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengawali hari ini dengan perkenanan-Mu. Engkau boleh menjamah setiap hati kami juga pagi hari ini Tuhan. Kami siap datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh mendapat sesuatu yang baru. Kami boleh mengalami terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan
jangan berhenti harapan. Kuatkanlah kami Tuhan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongku, dan kami gak pernah berhenti berharap. Jangan berhenti harap padanya, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup. Tuhan pasti sanggup, benar. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Amin, amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Dia tak Yehezkiel pasal 24. Lambang kuali yang berkarat.
Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api. Biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepada aku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya. Anak-anak mereka lelaki dan perempuan, pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput, membawa berita kepadamu. Pada hari itu, mulutmu akan terbuka, dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 25. Nubuatan-nubuatan melawan bangsa-bangsa. Nubuatan melawan Bani Amon.
Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu sungguh, aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Rabah menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu, sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nubuatan melawan Moab. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh, aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimot, Baal Meon, dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nubuat melawan orang Edom. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel, dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nubuatan melawan orang Filistin. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat, dan di dalamnya kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan, karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin, dan melenyapkan orang Kreta, dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.